Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sanusi Al-Ghifari. Saya berkuliah di STI Darul Falah, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Dan saya berkuliah mengambil jurusan Prodi PAI. Dan sekarang saya berada di semester 2 reguler. Dan saya diberikan tugasnya adalah mengenai usul fikih. Dalam analogi dari Imam Ghazali dan analogi menurut saya. Dan dari analogi Imam Al-Ghazali yaitu semisal pohon. Pohon itu adalah sebuah dalil dan buahnya itu adalah hukum. Nah, orang-orang yang mengambil buahnya itu adalah disebutnya mujtahid. Nah, jadi orang yang mengambil buahnya itu cara-caranya berbeda-beda. Yang pertama misalkan mengambil buahnya itu dengan cara memakai gantar. Yang kedua misalkan di baledog pakai batu ya. Nah, yang ketiga misalkan dipanjat untuk mengambilnya. Nah, itu dari analogi Imam Al-Ghazali. Nah, adapun analogi menurut saya adalah misalkan lautan. Lautan adalah dalil dan ikan-ikan yang di dalamnya adalah hukum. Nah, orang-orang yang mengambilnya itu disebutnya mujtahid. Nah, orang-orang yang pertama misalkan cara mengambil ikan di lautnya itu adalah dengan cara menyelam. Dan itu sangat berefek tidak baik gitu. Tapi kalau misalkan udah kitanya terlatih, insya Allah itu akan baik-baik saja. Nah, yang kedua misalkan memakai alat atau kapal selam untuk cara mengambil ikan-ikan di dalam laut itu. Nah, itu aman sekali itu. Tapi itu juga kalau misalkan si kapalnya kaduruk atau apa ya, akan itu gak bakal baik-baik ya, ngempelak dah pokoknya. Nah, yang ketiga adalah cara pengambilan ikan-ikan di laut dengan cara memancing. Nah, memancing mah harus menyiapkan alat pancing, umpan, dan siap untuk memancingnya. Nah, itu analogi menurut saya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Nah, kita lanjut yang kedua yaitu menjelaskan salah satu dari 2 poin yaitu al-amr dan larangan. Al-amr adalah perintah. Nah, di sini saya akan mengambil poin al-amr yaitu perintah. Al-amr dalam usul fikih adalah kaidah yang berarti perintah untuk melakukan perbuatan. Semisal contohnya adalah perintah menunaikan zakat, mendirikan sholat, dan lain sebagainya. Tidak harus dilakukan seketika kecuali jika punya dalil yang mengharuskannya. Nah, baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Yaitu mengambil salah satu dari kaidah-kaidah usul fikih dan mengambil 2 kaidah-kaidah usul fikih. Nah, saya di sini akan mengambil kaidah-kaidah usul fikih yaitu kaidah al-yakinu la yazilu bisak, yang artinya itu adalah jika seseorang ragu apakah dia udah menalak istrinya ataukah tidak, maka kembalikanlah kepada mana yang dia diyakininya. Nah, kita lanjut ke kaidah yang kedua ya. Baik, kaidah kedua yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Nah, contohnya seperti kita mendaki gunung. Nah, mendaki gunung itu sebenarnya tidak mudah ya. Itu banyak rintangan-rintangan yang harus dilewati, dari treknya yang sangat landai dan lain sebagainya. Nah, jika kita sudah dicoba dengan kesulitan-kesulitan, dan insya Allah pasti ada datang kemudahan. Misal kita udah melalui semua trek-treknya dan kita tidak menyerah, tidak pantang menyerah, dan insya Allah kita sampai puncaknya dan kita mendapatkan kemudahan, dan kedepannya kita mendapatkan keindahannya juga, misalkannya dari mendaki gunung. Nah, itu dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Baik, sekian dari saya Muhammad Sanusi Al-Ghifari, pamit undur diri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf karena saya
sedang berada dalam masa-masa pembelajaran. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.